Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Wilianti, NIM 10124079, PGSD semester 2, akan menyampaikan isu tentang pendidikan di wilayah Indonesia yang terpencil guna memenuhi tugas mata kuliah perspektif global. Pendidikan di wilayah terpencil serta tantangan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Pendidikan memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekedar penyampaian ilmu pengetahuan secara kognitif. Pendidikan juga berperan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang maupun agar mampu menjadi individu yang bijaksana, serta memiliki kesadaran terhadap potensi diri, dan mampu hidup mandiri serta berkontribusi bagi masyarakat. Sejalan dengan pandangan tersebut, Maulido et al. 2024 menekankan bahwa pendidikan tidak hanya memperkuat aspek intelektual, melainkan juga menyentuh dimensi aktif dan spiritual yang penting dalam pembentukan manusia seutuhnya. Oleh karena itu, negara melalui konstitusinya berkewajiban untuk menyediakan pendidikan sebagai salah satu hak dasar bagi setiap warga negara. Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara memberikan jaminan terhadap akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Hal ini diperkuat melalui payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil yang belum mendapat akses kualitas pendidikan sebaik wilayah perkotaan maupun pusat-pusat pendidikan lainnya. Beberapa faktor utama yang menyebabkan ketimbangan pendidikan ini sangat kompleks dan beragam. Yang pertama, keterbatasan akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu masalah yang mendasar. Banyak sekolah di wilayah terpencil kekurangan fasilitas seperti ruang kelas yang memadai, buku pelajaran, serta media pembelajaran lainnya. Hal ini membuat pendidikan kurang maju seperti di wilayah perkotaan maupun wilayah pusat pendidikan lainnya. Yang kedua, tantangan geografis menjadi faktor yang sangat mempengaruhi pula. Wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menyebabkan jarak tempuh antar wilayah menjadi kendala tersendiri. Beberapa sekolah hanya bisa dijangkau melalui jalur laut maupun jalur darat yang harus menempuh perjalanan panjang dengan kondisi jalan yang kurang memadai juga. Ketiga, tantangan sosial dan budaya turut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Dalam beberapa komunitas, masih terdapat bentuk konstruksi sosial yang memandang pendidikan sebagai hal yang tidak prioritas atau tidak mendesak bagi anak-anak mereka, terutama bagi anak perempuan atau dalam keluarga yang terbelit kemiskinan. Mereka akan lebih diarahkan untuk bekerja untuk membantu keluarga. Faktor yang keempat, jumlah guru yang tersedia di wilayah terpencil sangat terbatas. Akibatnya, sering terjadi satu guru mengajar lebih dari satu mata pelajaran yang berbeda karena kekurangan tenaga pengajar. Hal ini menyebabkan kurangnya penyampaian informasi maupun penyampaian mata pelajaran yang kurang relevan. Yang kelima, kualitas guru pun menjadi perhatian. Banyak guru yang enggan ditempatkan di daerah terpencil karena berbagai alasan, seperti minimnya fasilitas, minimnya tunjangan, dan akses terhadap pengembangan profesional.
sehingga guru-guru berkualitas cenderung berkonsentrasi di daerah perkotaan, sementara sekolah-sekolah di daerah pinggiran harus menerima guru yang belum memiliki pengalaman dan kualitas memadai, serta kualifikasi yang memadai pula. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks mengingat setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari sisi geografis, sosial budaya, kondisi ekonomi, hingga aspek politik lokal. Hal ini terlihat nyata di wilayah perbatasan seperti Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, maupun pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau. Di daerah-daerah tersebut, permasalahan ini yang dihadapi lebih dari sekedar infrastruktur pendidikan, tetapi juga menyangkut keterbatasan listrik, jaringan internet, hingga kesulitan dalam distribusi bahan ajar. Ketimpangan ini juga diperburuk oleh seringnya terjadi perubahan kebijakan pendidikan, termasuk perubahan kurikulum yang kerap mengikuti pergantian kepemimpinan nasional. Dampaknya, sekolah-sekolah wilayah terpencil kesulitan beradaptasi dengan perubahan kurikulum tersebut karena keterbatasan sumber daya dan kesiapan infrastruktur. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi sedang mengimplementasikan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum terbaru yang diharapkan mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa secara lebih fleksibel. Kurikulum ini mendorong pengembangan kreativitas guru, pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Beberapa sekolah negeri maupun swasta di daerah perkotaan sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka dengan menggunakan internet sebagai sarana pengumpulan tugas dan alat bantu pembelajaran di kelas. Namun, di sekolah-sekolah di wilayah terpencil menghadapi tantangan besar dalam menerapkannya. Hal ini disebabkan keterbatasan jaringan internet, kurangnya pelatihan bagi guru untuk menggunakan teknologi, serta infrastruktur sekolah yang belum mendukung sistem pembelajaran digital. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta dunia pendidikan. Langkah pertama yang dapat diambil adalah memperluas program pendampingan dari sekolah penggerak yang memiliki kapasitas untuk membantu sekolah-sekolah di daerah terpencil mengadopsi kurikulum Merdeka secara bertahap. Sekolah penggerak dapat menjadi mentor dalam memberikan pelatihan guru, pengelolaan kelas, dan manajemen berbasis di teknologi. Kedua, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memperbaiki infrastruktur pendidikan secara menyeluruh, mulai dari pembangunan sekolah, penyediaan jaringan internet, hingga pasokan listrik yang stabil. Yang ketiga, pentingnya untuk memperbanyak penempatan guru-guru yang memiliki kompetensi profesional dan kemauan untuk mengabdi di daerah terpencil, dan dengan memberikan intensif serta program pengembangan karir yang jelas. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan mempertimbangkan karakteristik lokal, upaya pemerataan pendidikan di Indonesia diharapkan bisa berjalan lebih optimal. Pemerataan ini penting tidak hanya untuk keadilan sosial, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di seluruh pelosok negeri. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.